Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab suci Al-Quran, pada surah yang ke-42 bernama surah Asy-Syura, pada ayat ke-19 tercantum firman Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasya'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Semua makhluk di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah maha lembut terhadap segala ciptaannya itu, baik terhadap mereka yang berbakti, taat, soleh, maupun terhadap mereka yang durhaka atau kurang taat. Dia tidak membinasakan mereka melalui kelaparan sebab kemaksiatan mereka. Dia memberikan kepada masing-masing makhluknya segala yang memang dikehendaki oleh dirinya sebagai sang pencipta. Dia maha kuat dengan kehendaknya yang tidak bisa dibantah. Al-Qawiyyu, maha kuat, maha perkasa. Al-Aziz, maha menang dan selalu berhasil dalam setiap urusannya. Winners yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk yang disebut manusia tidak hidup sendirian di planet bumi ini. Selain ada makhluk yang dapat dilihat oleh mata seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, juga ada makhluk yang tidak kasat mata seperti jin yang menyebabkan orang kesurupan, bakteri-bakteri kecil yang menimbulkan penyakit, bahkan makhluk-makhluk yang mampu hadir di alam mimpi manusia memberikan informasi atau petunjuk yang kemudian benar atau yang harus ditafsirkan lagi. Dengan menjadikan surah Asy-Syura ayat ke-19 ini sebagai wasilah, dengan keberkahan firman Allah sebagai bukti bahwa kita percaya dan tidak membantah firman-Nya, ayat ini bila dibaca dengan cara tertentu, secara istiqomah, bersungguh-sungguh, sekaligus kontinu, maka Allah memerintahkan segala makhluk di alam semesta ini yang terlihat atau yang tidak terlihat membantu kita. Sebagaimana firman Allah, siapa yang cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan makhluk-makhluk ciptaannya juga mencintai siapa yang mencintai Allah. Lakukanlah amalan ini di atas jam 11 malam. Lebih baik bila diiringi dengan puasa agar lebih terjamin kemustajabannya. Amalkan selama 49 malam sebagai bukti bahwa kita benar-benar istiqomah selama 49 malam. Terlebih dahulu sholat hajat 2 rakaat. Waktunya lewat jam 23 ya. Di rakaat pertama usai Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun 10 kali. Di rakaat kedua setiap usai membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Selesai sholat, beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar ini sebanyak 1000 kali. Lalu selesai beristighfar 1000 kali, kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah, junjungan kita. Ila hadiratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam
Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihahnya 1 kali. Sesudah itu Al-Fatihah untuk pemimpin para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Summa ila hadirati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah 1 kali. Lalu membaca Al-Fatihah khusus diperuntukkan pada apa yang dihajati atau apa yang diinginkan. Ucapannya begini: khususon hajati hajihi piha. Berdoa, sebut apa yang diinginkan, lalu baca Al-Fatihah 7 kali. Selesai membaca surah Al-Fatihah terhadap apa yang hajat yang diinginkan itu, Al-Fatihah yang dibaca 7 kali. Lalu baca basmalah 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah ayat yang menjadi inti dari amalan ini, yaitu Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasya'u wa huwal qawiyyul aziz. Ayat ini dibaca sebanyak 1000 kali. Jika sudah selesai, berdoa lagi, memohon dengan keberkahan dari ayat ini dan keberkahan dari pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh doanya begini: ya Allah, dengan sebab keberkahan ayat Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasya'u wa huwal qawiyyul aziz, dan dengan sebab keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan sebab berkah ayat ini, ya Allah, jadikanlah saya, dan seterusnya. Berikanlah kepada saya, dan seterusnya. Silakan sebutkan apa yang diinginkan. Cara ini dianjurkan dilakukan pada tempat yang terbuka. Kepala kita ini langsung menembus ke langit. Tidak pakai kopiah, tidak pakai peci. Bisa dilakukan di halaman rumah, atau di samping rumah, atau di lapangan, atau di mana. Yang penting tempatnya itu tempat terbuka. Kecuali kalau situasinya tidak memungkinkan, misalnya karena turun hujan, maka tidak apa-apa di tempat lain. Begitulah ijazah amalan yang kita terima dari Kiai Haji Muslim dari Jawa Tengah. Dan amalan ini dikatakan mustajab. Jika kita punya urusan itu cepat terkabul, ada saja bentuk pertolongan dari Allah. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Bahkan saya dulu pernah mengalami didatangi orang yang kelihatannya ia terus-menerus memperhatikan saya. Kemudian terungkap bahwa ternyata orang ini sebelumnya sudah pernah melihat saya di dalam mimpinya. Waktu dia tidur, dia bermimpi melihat saya, dan ia mendengar informasi atau perkataan di dalam mimpinya itu untuk memberikan sesuatu kepada saya, rezeki untuk saya, karena ia sendiri memang tidak menginginkannya. Jadi diberikan kepada saya berdasarkan petunjuk apa yang ia terima dalam mimpi saya itu. Sebelumnya saya tidak mengenal dia, dan dia juga tidak mengenal saya. Seperti itulah salah satu bentuk rezeki sebagai keberkahan dari amalan ini, ya. Saya tetap mengatakan insya Allah atau wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tidak mau ngomong panjang lebar, buktikan saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya dengan amalan-amalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.